Oke, baik. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Selamat kembali berjumpa dengan Pak Guru di dalam video pembelajaran kali ini di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Apa kabarnya semuanya? Pak Guru berharap kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat, eh, kuat, tetap semangat menjalani pembelajaran yang Bapak Ibu Guru berikan. Walaupun tetap di rumah tetapi jangan tinggalkan pelajarannya karena libur agak lama. Nah, pembelajaran kita kali ini, anak-anak, kita akan melanjutkan dalam tugas yang Pak Guru pernah berikan dalam masa pandemi COVID-19 di awal-awalnya pada saat kita libur. Itu ada tugas bagian terakhir dan bahkan ada materi bagian terakhir yang kita pelajari di sana. Nah, ini adalah kelanjutan untuk materi kita kali ini di dalam KD yang terakhir. Di dalam KD yang terakhir, ini tentang uh, Allah pembaharu kehidupan. Itu kalau di dalam buku paketnya itu ada di bab yang terakhir di dalam uh, buku paket, bahkan juga ada di dalam hard copy yang sudah diterima masing-masing. Boleh mengikutinya di sana, boleh juga mengikuti di dalam video pembelajaran kali ini. Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang Allah pembaharu kehidupan. Jangan lupa menyiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing karena pelajaran kita adalah agama Kristen, pendidikan agama. Bahan Alkitabnya kita akan buka di dalam 2 Korintus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17. Kemudian dari surat Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Oke, kita lanjut. Indikatornya kita hari ini, dalam pelajaran kita hari ini ada 3 indikator yang akan kita tetap lihat di sana. Indikator yang pertama adalah berdoa sebagai ucap syukur atas karunia Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan mengenai Allah sebagai pembaharu kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan cara yang tepat dalam merespon karya pembaharuan Allah bagi dirinya dalam hubungannya dengan sesama manusia. Nah, kita kembali kepada topik kita kali ini, yaitu Allah pembaharu kehidupan. Ada kata pembaharu di sini. Kata pembaharu di sini mungkin kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan pembaharu. Menurut Rasul Paulus, pembaharuan itu adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Itu adalah pembaharuan. Jadi, pembaharuan itu adalah menanggalkan kehidupan kita yang lama atau sifat-sifat kita yang lama, pola pikir kita yang lama, dan kemudian mengenakan atau kita diubahkan menjadi manusia yang baru yang bukan hanya pola pikir kita diubahkan, sifat, karakter maupun perkataan kita juga keseluruhannya itu diubahkan. Itulah manusia baru. Nah, kita akan lihat 2 tipe manusia yang akan kita pelajari hari ini. Karena pembaharuan itu menyangkut tentang 2 tipe manusia, manusia yang lama dan manusia yang baru. Nah, manusia yang lama itu seperti apa? Manusia lama adalah manusia yang hidup di dalam daging, menuruti keinginan dagingnya, hidup di dalam dosa. Contoh kecilnya, melakukan pesta pora, kemabukan, menyenangkan diri sendiri, free sex, pergaulan bebas. Nah, itu semua adalah ciri-ciri orang yang hidup dalam manusia lama, belum diubahkan oleh Tuhan, ikut dengan cara duniawi atau hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, menyenangkan daging. Nah, kemudian kalau sudah diubahkan, maka ada namanya manusia baru. Nah, manusia baru itu seperti apa? Manusia yang hidup oleh roh, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Berbeda dengan ini, manusia lama. Manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau yang awalnya masih suka berjudi, orang yang suka berjudi, merokok, pemabuk, free sex, pergaulan bebas, tetapi
kalau sudah menjadi manusia baru, tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Karena hidupnya telah dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita lanjut. Setelah manusia dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita tahu bahwa kita ini diciptakan bukan sebagai manusia yang sendiri saja, tetapi kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Perlu bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Perlu berkawan, berteman dengan orang lain. Bertetangga, kita punya tetangga. Karena kita ini diciptakan tidak bisa sendiri. Kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, nanti kalian juga pelajari, yang sudah belajar sosiologi, sudah pelajari ini. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh, kita lihat bahwa ternyata orang yang dipimpin oleh Roh, yang tadi sudah diubahkan dari manusia lama menjadi manusia yang baru, atau manusia yang dipimpin oleh Roh, itu nampak dalam kehidupan sosialnya seperti apa? Seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini ada beberapa, ada 3 yang Pak Guru tuliskan. Hidup kudus di hadapan Allah dan manusia. Bahwa ternyata ketika kita sudah diubahkan, kita menjadi manusia yang baru, ternyata kita itu harus hidup kudus di hadapan Allah dan manusia. Jangan pilih saja, oh setelah saya menjadi manusia baru, saya sudah meninggalkan keinginan daging saya, hidup di dalam kedagingan saya cuma hidup kudus di hadapan Allah saja. Terserah dong manusia. Tidak. Karena kita itu harus hidup kudus baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita manusia. Jadi dua-duanya. Kemudian yang kedua, hidup yang dipimpin oleh Roh dalam kehidupan sosial itu seperti apa? Nah, ternyata hidup yang dipimpin oleh Roh atau kita sudah menjadi manusia yang baru, itu cara berpikir kita itu sudah diubah. Kita harus mengubah cara pikir kita yang lama. Kalau awalnya itu suka memikirkan hal-hal yang tidak baik, nah sekarang kita sudah ubah menjadi pikiran yang baik. Perkataan kita yang dulunya masih hidup di dalam kedagingan, masih manusia lama, suka berkata kotor, suka bergosip, atau suka mengucapkan kutuk, sumpah serapah kepada sesamanya, atau makian. Nah, setelah diubahkan, itu harus mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Kalau di dalam Mazmur dikatakan bahwa ucapkanlah syukur, mazmur dan pujian kepada Allah. Kemudian selain mengubah cara pikir, perkataan kita, perbuatan kita juga itu diubahkan juga. Jadi dari perbuatan kita yang negatif menjadi perbuatan yang positif. Nah, kemudian yang ketiga, hidup yang dipimpin oleh Roh dalam kehidupan kita kehidupan sosial kita. Mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ini adalah tugas penting bagi semua orang percaya, yaitu menjadi kesaksian. Contoh kecil, di lingkungan kalian, mungkin kalian berteman dengan ada teman kalian yang mungkin kecanduan dengan alkohol, kecanduan dengan rokok. Tetapi karena melihat kesaksian kalian yang telah diubahkan menjadi manusia baru, maka bisa-bisa dia juga ikut berubah. Saya mau seperti si Andre, saya mau seperti si Rini, yang sudah meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Ada teman kamu yang tidak suka dengan persekutuan. Setiap hari Minggu tidak tahu pergi kemana, berjalan. Tetapi karena melihat kesaksian kalian yang baik, taat, dengar-dengaran, maka dia bisa berubah. Kalian boleh menjadi kesaksian. Jadi, hidup yang dipimpin oleh Roh adalah orang ini bisa mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada kasih dan kekuasaan Allah. Itu ada 3 di sana. Nah, perlu kita ingat, di sini Pak Guru tuliskan di dalam slide PowerPoint ini, bahwa tindakan Allah sebagai pembaharu mengubah hidup kita ini juga berarti dia di sini adalah Allah yang mengambil inisiatif. Tahu enggak inisiatif itu? Inisiatif ini adalah suatu tindakan yang tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Itu adalah inisiatif.
atau keinginan dari Allah sendiri. Jadi waktu Tuhan membaharui kehidupan kita, itu adalah inisiatif Allah sendiri. Inisiatif Allah untuk mendatangi manusia dan membaharuinya. Allah mencari manusia, menemukannya, menyelamatkannya, serta membarui hidupnya. Kalian masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa? Waktu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan di dalam Taman Eden, waktu mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, apa yang dilakukan oleh manusia, kedua manusia itu? Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Bukannya mereka mencari Tuhan, tetapi mereka mencari dedaunan untuk menutupi kemaluannya mereka. Mereka lari bersembunyi. Mereka tidak mencari Tuhan. Tetapi kita lihat, Allah yang memiliki inisiatif pertama kali mencari Tuhan. Hai Adam, di manakah engkau? Inisiatif Allah yang pertama kali. Dan disitulah pengorbanan pertama kali dilakukan oleh Tuhan. Dia menyembelih domba, darahnya tertumpah ke tanah, dan kemudian kulitnya dijadikan untuk menutupi kemaluan daripada Adam dan Hawa pada saat itu. Darahnya tertumpah, dikatakan di sana bahwa darahnya ditumpahkan ke tanah, dan dikatakan bahwa kalau di dalam surat Ibrani katakan bahwa tanpa darah tidak seorang pun bisa dihapuskan dosanya tanpa melalui penumpahan darah. Dan itulah yang sering kita peringati di dalam karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Itu adalah gambarannya. Jadi sekali lagi, pembaharuan yang dilakukan oleh Allah itu bukan karena kebaikan manusia, bukan karena manusia itu baik, bukan karena manusia mempengaruhi Tuhan, tetapi inisiatif Allah sendiri. Yohanes 3 ayat 16, buka di dalam Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita akan lanjut untuk materi kita. Allah melakukan pembaharuan ini dan terus bekerja dalam hidup manusia. Ingat anak-anakku di rumah, bahwa Allah itu melakukan pembaharuan itu bukan hanya sekali saja. Di sini dikatakan bahwa Allah melakukan pembaharuan pada saat Allah sudah menciptakan kita. Dia tidak hanya stop sampai di situ saja. Allah menciptakan kita, memelihara kita, waktu kita jatuh di dalam dosa. Di sini Pak Guru tulis, dia menyelamatkan, dia penyelamat dan pembaharu ciptaannya. Dia membaharui kembali kita yang sempat jatuh ke dalam dosa. Dia ingin supaya kita kembali hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi Allah melakukan pembaruan dan terus bekerja dalam hidup manusia. Allah adalah pencipta, tidak hanya dia menciptakan kita, tetapi dia memelihara, menyelamatkan, dan membaharui ciptaannya. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang pembaharuan, bagaimana pembaharuan itu dilakukan oleh Allah? Bagaimana itu bisa terwujud? Di sini Pak Guru ada pakai tanda tanya di sini. Bagaimana itu bisa terwujud? Apa yang bagaimana bisa terwujud? Bagaimana pembaharuan itu bisa terwujud? Pak Guru tuliskan di sini. Pembaharuan itu bisa terwujud karena diwujudkan melalui karya Roh Kudus. Pembaruan hidup diwujudkan melalui Roh Kudus. Ini adalah pribadi Allah ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Kalian masih ingat cerita waktu Yesus di dalam Matius 28, waktu Yesus sudah mau terangkat ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Itu terjadi di Betania. Di sana dikatakan bahwa waktu Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia katakan bahwa ingat bahwa ada seorang penolong, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum seorang penolong itu datang. Nah, ini adalah Roh Kudus.
Itulah yang terus membarui kehidupan orang percaya dari hari ke hari. Kalau kita jatuh, kita akan kembali diingatkan. Jadi, pembaruan hidup itu diwujudkan melalui karya Roh Kudus. Kita lanjut di dalam pembahasan kita. Ada makna pembaharuan bagi manusia. Apa makna pembaharuan itu bagi kita manusia? Yang pertama, pembaharuan itu merupakan pembaharuan total yang mencakup sifat, karakter, maupun kepercayaan kita kepada Allah. Jadi makna yang pertama, makna pembaharuan bagi manusia itu adalah pembaharuan itu adalah pembaharuan yang total, keseluruhan. Tuhan membarui kehidupan kita itu bukan setengah-setengah. Bukan hanya karakter kita yang diubahkan, yang dibaharui oleh Tuhan. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, mindset atau pola pikir kita juga, perkataan kita juga, kesaksian hidup kita juga, itu diubahkan. Pembaharuan total kepada Tuhan. Nah, makna yang kedua, dalam kaitannya dengan pembaharuan hidup, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi makna yang kedua pembaharuan bagi manusia adalah hidup di dalam roh, berarti kita tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Seseorang yang sudah dibaharui tidak hidup lagi di dalam kedagingan. Itu makna yang kedua. Ini menurut Rasul Paulus. Itu tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca. Maaf, tadi dalam Galatia 5 ayat 16. Tetapi di sini Pak Guru tambahkan ayat 17. Coba buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Di dalam perjanjian baru. Kalau sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama di sana. Galatia 5 ayat 16. Ayat 16 dikatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Inilah yang dimaksudkan tadi di dalam bagian makna yang terakhir. Bahwa seseorang yang hidup di dalam roh, yang sudah menjadi manusia yang baru, maka tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Nah, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi tidak ada yang bercampur di sini. Tidak baku campur di sana. Hidup dalam daging juga hidup di dalam roh. Tidak. Karena firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 17, keduanya bertentangan. Bertentangan. Oke. Kita akan lihat di dalam materi selanjutnya. Apa yang terjadi atau dampak apa yang terjadi dalam pembaharuan yang dilakukan oleh Allah bagi orang percaya. Nah, ada beberapa yang Pak Guru tulis di sini. Yang pertama, dampak yang pertama yang terjadi bagi orang yang sudah dibaharui. Orang percaya yakin bahwa Allah berkuasa atas hidupnya. Ingat baik-baik anakku di rumah, banyak orang yang tidak mempercayai Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita manusia. Banyak orang pintar sekarang, banyak orang yang karena kemampuan pikirannya, bahkan juga kemajuan teknologi, sehingga dia tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Tetapi dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan teknologi. Tetapi ketika seseorang dibaharui oleh Tuhan, dia memiliki kepercayaan bahwa Allah berkuasa atas hidupnya. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua, pembaruan bagi orang percaya. Kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat membarui cara berpikir, bertindak mereka yang percaya kepadanya. Jadi, dampaknya itu adalah memperbaharui cara berpikir kita, anak-anak. Banyak yang dikatakan bahwa seseorang itu ketika mengeluarkan perkataan itu dari pola pikirannya. Ketika dia mengucapkan sumpah serapah perkataan yang kotor itu dari dalam hatinya,
Karena mereka memikirkan, sering mendengar, pikirkan, simpan di dalam hati, akhirnya diucapkan lagi. Tetapi ingat, ketika kita diubahkan atau dibaharui oleh Roh Kudus, tadi, karena yang melakukan pembaruan di sini adalah karya Roh Kudus, dia akan mengubah cara berpikir kita. Cara berpikir kita diubahkan sehingga kita dapat bertindak yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, dampak yang ketiga adalah menjadi percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Nah, dengan situasi seperti saat ini, pandemi COVID-19, banyak orang yang sudah mulai putus asa. Mungkin banyak yang menyalahkan Tuhan, kenapa sih wabah virus corona ini harus terjadi melanda ratusan negara? Negara adik kuasa pun tidak mampu membendung virus ini. Dan bahkan negara-negara yang sangat maju juga banyak kematian di sana karena diakibatkan oleh virus ini. Nah, banyak orang sudah mulai meragukan Tuhan. Tetapi ingat bahwa dampak pembaharuan yang dikerjakan Allah di dalam diri orang percaya, maka orang tersebut menjadi percaya bahwa Allah sedang bekerja di dalam sejarah umat manusia. Saya mau mendorong anak-anakku sekalian di rumah, dengan situasi yang terjadi saat ini, jangan ragukan kekuasaan Tuhan. Ingat bahwa sampai saat ini kita terus dipelihara oleh Tuhan. Itu tandanya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Melalui kejadian ini, kita semakin dikuatkan. Mungkin Tuhan akan menguji iman kita, sampai di mana anak saya akan terus mengandalkan saya. Kita lanjut. Penutup dari materi kita ini, Pak Guru ambil dari dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Buka Alkitabnya sekali lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, Pak Guru bacakan di sana. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi penutup dari pertemuan kita pada pelajaran kita hari ini, anak-anakku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Yang ada di dalam Kristus tadi itu adalah manusia yang baru, yang sudah diubahkan. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, jangan lagi diingat-ingat, jangan membanggakan masa yang lalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita akan terus menghasilkan buah-buah roh. Karena kita tadi, manusia baru adalah manusia yang hidup oleh roh. Dan kita akan menghasilkan buah-buah roh. Ada buah-buah roh di sini, kita akan menghasilkan buah-buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Di akhir daripada pertemuan kita hari ini, ada penugasan yang terlampir di dalam hard copy yang sudah dibagikan melalui WhatsApp, yang sudah dibagikan oleh Wakakur dari Ibu Esther Winarti. Harap diperhatikan pada bagian terakhir, dikerjakan pada buku catatan agama masing-masing, dan nanti saya persilakan anak-anakku sekalian yang menyimak video ini. Kalau ada yang belum terlalu jelas, boleh juga dibuka di dalam hard copy, dan boleh juga bertanya melalui media WhatsApp di dalam grup kita hari ini, jikalau ada yang kurang dipahami tentang pelajarannya. Jadi sekian pembahasan atau yang boleh Pak Guru sampaikan hari ini. Tetap semangat, kerjakan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Semangat dalam masa-masa belajar di rumah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.